wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam ruang kelas ini dalam keadaan sehat. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengaku mata kuliah profesi kependidikan, Ibu Dr. Fatma A.R. Umar MPD. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang sudah sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dian Widiawati Ibrahim. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk materi yang akan kita diskusikan yaitu tentang ranah pengembangan keprofesian pendidik. Dengan presentator kita yakni ada Saudari Natasha dan juga Api. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan terlebih lanjut. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas diri berupa peningkatan pengetahuan, kecerdasan, dan psikologi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan suatu proses dan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru yang dilakukan secara bertahap. Untuk meningkatkan manajemen dan kualitas pelatihan secara bertahap dan berkeseimbangan, guru mempunyai tugas untuk meneruskannya. Guru merupakan salah satu unsur pendidik yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Guru mendidik, memberi petunjuk, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik yang memerlukan pengetahuan keterampilan atau keterampilan khusus yang memenuhi standar atau baku mutu tertentu dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal, sekolah dasar, serta sekolah menengah yang membutuhkan pelatihan khusus. Apa saja kendala yang sering dihadapi pendidik dalam mengikuti PKB? Pendidik seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu PKB, yaitu yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari kurang motivasi, yaitu pendidik kurang termotivasi untuk mengikuti PKB, terutama jika mereka merasa materi yang diberikan tidak relevan dengan kebutuhan mereka atau jika mereka sudah memiliki kompetensi yang cukup. Kemudian kurangnya waktu. Pendidik seringkali memiliki beban kerja yang berat dan sulit untuk meluangkan waktu saat mengikuti PKB. Kurangnya akses. Beberapa pendidik mungkin tidak memiliki akses untuk program PKB yang berkualitas, baik karena keterbatasan geografis, biaya, atau kendala lainnya. Kurangnya kemampuan. Beberapa pendidik mungkin tidak memiliki kemampuan. Saya akan menjelaskan yang lebih berfokus kepada peran pendidik dalam mengatasi kendala yang melibatkan masalah dalam mengikuti PKB. Yang pertama adalah proaktif dalam mencari informasi. Pendidik perlu proaktif dalam mencari informasi tentang PKB seperti jadwal, materi, dan cara mengikuti program. Karena apabila seorang pendidik mengetahui atau mencari informasi terkait dengan masalah tersebut, maka apa yang akan dilakukan itu lebih terorganisir. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Para penanya tadi yang sudah dijawab pertanyaannya, mungkin masih ada sanggahan, itu nanti akan saya tanyakan di sesi sanggahan sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Saudari Melati. Yang pertanyaannya yaitu pada solusi
Disebutkan bahwa salah satu langkahnya adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Apakah hal ini menandakan bahwa seorang guru diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris? Jadi, pada solusi peningkatan kompetensi dan kualitas guru yang melibatkan pelatihan bahasa Inggris, tidak serta-merta menandakan bahwa seorang guru diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris. Yang perlu kita ketahui bahwa bahasa Inggris adalah sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa global yang digunakan untuk berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, dan komunikasi internasional. Guru yang memiliki keterampilan bahasa Inggris dapat mengakses sumber belajar dan informasi terkini dari berbagai negara. Yang kedua, kolaboratif dengan guru dan peneliti internasional, memperkenalkan siswa pada berbagai budaya dan perspektif global. Selanjutnya, bahasa Inggris ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru yang menguasai bahasa Inggris dapat menggunakan metode dan sumber belajar yang lebih beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dalam era globalisasi ini, kemampuan berbahasa Inggris menjadi aset penting bagi siswa untuk bersaing di pasar kerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, pelatihan bahasa Inggris untuk guru merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidik. Tetapi tidak berarti bahwa seorang guru diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Nagari. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan? Baik, lanjut kepada teman-teman Nagari. Program tersebut. Yang pertama itu kita bisa melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Kita bisa mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah guru mengikuti program pengembangan keprofesian. Jadi perbandingan ini dapat menunjukkan bagaimana peningkatan atau perubahan yang signifikan pada siswa. Selanjutnya ada observasi kelas. Perubahan metode pembelajaran. Perhatikan apakah guru menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan pendidik. Nah, pendidikan ini merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kemudian dan psikologi. Nah, jadi untuk mengajarkan pendidikan ini, maka orang yang akan menjadi pendidik juga harus memiliki pengembangan keprofesian atau harus profesional dalam membelajarkan peserta didik. Nah, solusi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru sebagai pengajar, yaitu yang pertama ada menyelenggarakan program pengembangan profesionalitas. Kemudian yang kedua, melibatkan guru dalam program pengembangan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dengan melakukan pelatihan teknologi digital, terutama pada zaman sekarang ini sudah teknologi itu sudah mulai canggih. Jadi sebagai seorang pengajar kita juga harus bisa belajar atau kita harus mengetahui teknologi ataupun media-media digital yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu mendorong guru untuk ikut seminar atau pelatihan. Kemudian tadi juga pemateri sudah sempat menyinggung mengenai program pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam meningkatkan profesional guru. Nah, program ini merupakan sebuah pemeriksaan, evaluasi atau refleksi terhadap guru untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Saya Dian Widiawati Ibrahim sebagai moderator pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipasi teman-teman semua. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.